yaitu membaca, menghafal, dan berpikir. Kedua, mendengarkan Al-Quran, sholawat, dan musik. Yang ketiga, pendidikan psikologis. Dan yang keempat, komunikasi dan umum. Nama saya Devi, saya akan menjelaskan pendidikan prenatal menurut Islam. Jadi menurut Islam, konsep pendidikan prenatal itu pendidikan yang diberikan kepada anak sebelum lahir atau sejak dalam kandungan sampai anak tersebut lahir. Nah, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa konsep prenatal ini harus dipertimbangkan mulai dari memilih pasangan, masa menikah, masa kehamilan atau prenatal itu sendiri, dan kelahiran. Ini ya poin-poinnya, ada fase pemilihan jodoh. Nah, fase pemilihan jodoh ini penting sekali untuk mewujudkan keluarga solih, maka harus dimulai dari pemilihan pasangan hidup yang baik. Kemudian ada fase pernikahan. Sebelum kehamilan kan kita harus menikah dulu ya. Pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Kemudian ada fase kehamilan, yaitu kehidupan manusia ditinjau secara biologis mulai dari saat terjadinya konsepsi atau pembuahan, dan menurut psikologis hidup manusia dimulai pada saat janin mulai bereaksi terhadap perasaan yang diberikan dari luar. Selanjutnya adalah perkembangan janin dalam kandungan, yaitu ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah di semester pertama, yaitu di bulan pertama, kedua, dan ketiga. Untuk yang pertama adalah bentuk zigot ini seperti bola berukuran kurang dari 1 mm. Dan pada saat itu dikenal sebagai namanya blastokis. Saat memasuki rahim, blastokis akan menempel di dinding rahim dan akan berubah menjadi embrio dalam beberapa hari. Kemudian pada bulan kedua, yaitu minggu keempat, embrio terdapat 3 lapisan yang terbentuk, yaitu lapisan endoderm, lapisan mesoderm, dan lapisan ectoderm. Kemudian pada usia kehamilan yang ke-3 bulan, bentuk janin sudah benar-benar menyerupai manusia dengan segala detailnya. Namun belum terbentuk secara sempurna. Nah, sementara gejala kehamilan seperti morning sickness sudah mereda dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya. Usia janin 3 bulan merupakan masa perkembangan janin yang paling kritis. Di akhir trimester pertama ini, seluruh anggota organ, anggota tubuh, tulang, dan otot janin sudah terbentuk secara sempurna untuk selanjutnya berkembang sesuai dengan seiring bertambahnya usia kehamilan. Kemudian minggu ke-10, yaitu trimester yang kedua, pada usia ini berat janin normal sekitar 2 gram dan juga bertambah hingga 4 gram di minggu ke-10 hingga minggu ke-12. Kemudian berat janin bisa naik drastis, yakni 14 hingga 18 gram, dan juga usia perkembangannya sangat sempurna dengan sistem pencernaan yang mulai bekerja. Kemudian pada minggu ini dari tangan, telapak tangan, bayi yang mulai terlihat dan juga sudah mendengarkan suara-suara ibunya, suara detak jantung, suara-suara perut, dan juga bayi juga sudah mulai tumbuh rambut di kepala dan juga bulu mata dan alis. Dan ukurannya yaitu sekitar 114 gram sampai dengan panjangnya 15 cm. Kemudian kehamilan usia 4 bulan ini setara dengan kehamilan berusia 16 hingga 19 minggu. Pada masa ini, ibu sudah merasakan gerakan-gerakan janin dan juga gerakan tersebut dinamakan quickening. Janin pun telah berkembang lebih banyak daripada sebelumnya dan bahkan perubahan pada tubuh ibu juga semakin terlihat. Kemudian di perkembangan janin 5 bulan, yaitu di usia kehamilan 22 minggu, janin sudah bertumbuh hingga 28 cm dan juga beratnya seberat 360 gram. Ukuran janin ini seukuran dengan buah kelapa muda. Pada minggu ini, janin juga mengalami sejumlah perkembangan lain, yaitu saluran air mata mulai terbentuk. Kemudian perkembangan ini janin memiliki berat sekitar 450
dan juga matanya mulai terbentuk, tapi bagian bawahnya masih belum memiliki pigmen. Pencernaannya juga mulai berfungsi sehingga janin mulai menolak cairan ketuban dan juga kuku-kukunya juga sudah mulai terbentuk. Kemudian di semester yang kedua itu pada bulan ke-6 yaitu berat janin mencapai 875 gram dan juga panjangnya lebih dari 36 cm. Kelopak mata sudah terdapat dan bisa membuka dan menutup. Jadi tertidur dan bangun pada waktu yang teratur dan juga bayi akan sering mengalami cegukan. Hal itu sangat normal seiring dengan paru-parunya yang berjalan semakin matang. Kemudian alis dan rambutnya mulai terlihat. Begitu pula dengan buah zakar pada anak laki-laki yang mulai turun ke struktur. Kemudian tangannya yang sudah bisa menjangkau telinga dan paling pusat serta genggamannya yang makin kuat. Kemudian janin juga bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Kemudian suara nafas ibu dan juga bahkan suara perut ibu saat lapar. Kemudian memasuki trimester yang terakhir yaitu bulan ke-7, 8, dan 9. Memasuki kehamilan minggu ke-28 hingga minggu ke-31. Ini berarti usia janin sudah mencapai 7 bulan. Dalam kata lain, dimulailah trimester kehamilan yang terakhir. Ruang gerak janin akan semakin sempit seiring bertumbuhnya janin tersebut. Seiring bertumbuhnya berat badannya. Kemudian si calon bayi yang semakin kuat, indera pendengaran, penciuman, dan juga sentuhan yang sudah berfungsi. Bahkan detak jantung bayi sudah bisa terdengar lewat stetoskop khusus yang biasanya digunakan dokter atau bidan. Otak dan sistem saraf tubuh janin juga sudah mulai bisa mengatur suhu dan juga paru-parunya semakin matang dan kuat. Kemudian memasuki usia kehamilan yang ke-33 minggu, berat badan bayi seharusnya sudah mencapai kisaran 1,9 kg dan panjangnya 43,7 cm dari ujung kepala sampai kulit. Dan ukurannya mirip seperti buah nanas. Selain itu, tahap lain yang bisa ibu perhatikan yaitu perkembangan pesat pada otak janin. Kemudian ciri-ciri bayi yang sehat pada kandungan usia 8 bulan selanjutnya adalah terlihat dari posisi bayi. Karena sudah masuk ke usia yang 8 bulan, bayi akan mulai menetap di panggul ibu dan juga bayi akan bergerak ke bawah, sehingga jika diperhatikan perut ibu akan menggantung semakin ke bawah. Yang terakhir adalah di usia yang 9 bulan, organ tubuh janin masih terus berkembang hingga dia siap untuk dilahirkan. Salah satu organ janin yang mulai matang dan berkembang adalah paru-paru. Dan pada usia janin mencapai 9 bulan, paru-paru juga mulai siap berfungsi untuk bernafas ketika dia dilahirkan atau keluar dari rahim. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada tantangan yang dialami oleh ibu hamil. Antara lain, yang pertama ada makanan. Di sini ibu hamil sangat ditekankan menghindari makanan mentah, jeroan, dan keju lunak yang terbuat dari susu mentah. Karena kan jeroan mengandung performa vitamin A yang dapat memicu cacat lahir dan keguguran. Keju lunak seperti feta, brie, dan camembert dapat mengandung bakteri ceria. Yang kedua, di sini ada minuman. Ibu hamil sebaiknya membatasi konsumsi minuman berkafein seperti kopi, coklat, dan teh. Karena kafein berlebihan dapat mengganggu perkembangan janin dan menyebabkan keguguran. Yang selanjutnya ada produk perawatan kulit. Sebaiknya ibu hamil menghindari produk perawatan kulit yang mengandung retinol, dikarenakan retinol yang digunakan di anggota tubuh dapat terserap ke pembuluh darah dan menyebabkan keracunan. Yang keempat ada aktivitas fisik. Di sini ibu hamil dianjurkan untuk menghindari aktivitas
yang berlebihan seperti olahraga dengan posisi tengkurap, bersepeda, dan jogging untuk menjaga kesehatan tubuh dan terhindar dari kelelahan. Yang kelima ada kontak dengan hewan. Di sini ibu hamil sangatlah dianjurkan untuk menghindari kontak dengan hewan, terutama hewan yang tidak terjaga kebersihannya dan juga agar jauh dari kotoran hewan. Yang terakhir yaitu stres. Di sini ibu hamil sangatlah dianjurkan untuk menjaga kondisi pikirannya untuk tidak stres atau tetap tenang. Dikarenakan apabila ibu hamil ini stres akan menyebabkan kondisi fisik yang tidak sehat dan juga akan membuat janin yang ada dalam kandungannya itu tidak baik. Untuk menjaga kesehatan ibu hamil sendiri, ibu hamil dari janin sebaiknya dianjurkan untuk memperbanyak minum air putih, memenuhi kebutuhan nutrisi, mencukupi tidur setidaknya 8 jam sehari, rutin memeriksakan kondisi kehamilan ke dokter kandungan. Sekian, terima kasih. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi pendidikan prenatal, yaitu ada faktor genetik, faktor makanan, faktor ibu secara psikis dan fisik, ada usia ibu, peran ayah dalam membantu ibu selama masa kehamilan, dan perhatian yang diberikan kepada ibu selama kehamilan. Yang pertama ada faktor genetik, di mana seorang bayi dalam kandungan ibu itu mewarisi sifat oleh orang tuanya. Jadi bayi itu mewarisi sifat dari ibu dan ayah. Kemudian ada faktor makanan. Ibu hamil itu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga yang bersih. Karena apa? Karena itu akan sangat mempengaruhi kehamilannya tersebut, akan mempengaruhi bayi tersebut. Jangan sampai ibu hamil itu kekurangan gizi karena akan menjadikan anak itu stunting. Kemudian ada faktor ibu secara psikis dan fisik. Seorang ibu hamil itu usianya harus memasuki usia yang siap untuk hamil. Jadi secara fisik ibu hamil itu harus siap. Kemudian secara fisik dan secara psikis ibu hamil itu nggak boleh stres. Karena apa? Karena akan mempengaruhi janinnya. Seorang anak itu bisa merasakan apabila ibunya itu sudah stres atau sudah mengalami kesusahan, maka seorang bayi itu akan bisa stres. Jadi diusahakan bahwa ibu itu secara psikis dan fisik itu sehat. Berikut selanjutnya poin usia ibu sudah dijelaskan oleh Devi tadi bahwa ibu harus memiliki usia yang pas dalam masa melahirkan. Karena saat usia ibu itu lebih muda atau lebih tua pun juga tidak boleh. Lebih muda itu akan ibu merasakan namanya baby blues. Ibu merasakan stres, ya, banyak kendala-kendala. Saat ibu usianya juga lebih tua, itu memiliki tekanan hipertensi yang cukup tinggi sehingga itu membahayakan pada janin. Kemudian peran ayah dalam membantu ibu selama masa kehamilan itu juga sangat penting, karena tidak hanya ibu saja yang memiliki peran karena yang dikandungnya itu adalah anaknya, tapi ayah juga memiliki peran yang sangat penting membantu ibu dengan apapun yang ibu inginkan. Ayah menuruti, kemudian membantu ibu mendidik, melakukan pendidikan prenatal itu tugas ayah dan ibu. Kemudian perhatian yang diberikan pada ibu selama kehamilan. Saya Adina, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi lingkungan. Yang pertama ada penggunaan obat-obatan pada ibu. Ibu boleh menggunakan obat-obatan selama kehamilan, tetapi hati-hati dalam memilih obat-obatan. Mengingat ada jenis obat yang dapat melintasi plasenta yang dapat menyebabkan cacat pada bayi. Yang kedua, ada keadaan lingkungan yang unik. Keadaan lingkungan yang unik membuat ibu tidak nyaman, dan keadaan lingkungan yang unik juga dapat mengundang penyakit. Ketika ibu sakit, hal itu juga membahayakan pada janin yang ada di dalam kandungannya. Lingkungan yang unik juga dapat membuatkan bayi stunting. Yang ketiga, ada makanan yang ibu makan. Makanan yang ibu makan dapat mendukung kehamilan yang sehat dan dapat melahirkan bayi yang sehat juga jika itu adalah makanan bergizi. Namun, kurangnya asupan nutrisi selama hamil dapat meningkatkan risiko janin mengalami hambatan perkembangan. Itulah pentingnya ibu hamil memakan makanan yang bergizi dan memenuhi nutrisi ibu dan bayi. Yang keempat, ada suasana hati ibu. Jika ibu mengalami stres, kecemasan, dan emosi, hal itu akan berdampak pada janin yang ada di kandungannya. Misalnya, ibu stres sendiri tidak langsung makan,
Hal itu menyebabkan krisis tidak terpenuhi untuk janin yang dikandungnya. Penting bagi suami untuk menjaga suasana hati ibu ketika hamil. Membuat hati ibu senang juga dapat membuat kandungan ibu sehat. Terima kasih. Oke baik, dari sini bisa ditarik garis kesimpulan bahwa pendidikan prenatal itu adalah periode yang merupakan sebelum kelahiran. Tadi sudah dipaparkan oleh rekan kelompok, mulai dari menurut psikologis, menurut Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan juga tantangan apapun yang masih mencakup dalam pendidikan prenatal. Nah, hasil riset juga memaparkan bahwa pendidikan prenatal itu sangat penting karena pada periode ini membentuk hal-hal yang mendasar kepada tumbuh kembang seorang janin. Nah, kemudian juga dari pendidikan prenatal ini itu adalah masa yang memang sangat-sangat penting ya bagi seorang ibu, terutama ketika sebelum melahirkan ya, tentunya seperti topik kita pada materi kali ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan prenatal adalah pemahaman yang mendalam sebelum seorang ibu melahirkan seorang janin lahir ke dunia. Tentunya dalam hal ini pendidikan prenatal juga sangat berpengaruh kepada ayah yang memang harus ikut serta. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh rekan yang bernama Aska bahwa ayah itu sangat penting terhadap perkembangan seorang anak, dan juga suasana hati ibu itu juga sangat berpengaruh terhadap anak yang ada di dalam kandungan. Jadi selain itu juga pendidikan prenatal adalah lain, yaitu seperti pantangan-pantangan adat, pantangan seperti tidak boleh mancing ketika ibunya sedang hamil, terus juga tidak boleh melilitkan bayi ayahnya ketika ibu sedang hamil, dan pantangan-pantangan adat lainnya yang memang mungkin sepele, tapi ketika kita sudah mengikuti adat, berarti kita juga harus mematuhi hal tersebut. Jadi itulah omongan dari kelompok 7 pendidikan prenatal. Terima kasih dan sampai jumpa, semoga bertemu lagi di kehidupan semasa alami selanjutnya. Halo, saya Devi akan memberikan tanggapan atau komentar terkait PowerPoint yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Jadi pendapat kami tentang pendidikan prenatal dari PPT yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami, bahwa pendidikan prenatal itu sangat penting, khususnya untuk membangun tumbuh seorang anak setelah mereka ada di dunia ini. Karena pastinya pendidikan prenatal akan mempengaruhi baik fisik maupun psikis seorang anak. Kan orang tua itu juga sangat besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan seorang anak. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan prenatal, baik dari orang tua itu sendiri, lingkungan, atau bahkan adat istiadat. Nah, calon orang tua hendaknya itu mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk menghadapi dunia pernikahan maupun dunia orang tua nanti. Terima kasih. Yuk. Baik, di sini bersama saya Fadila, saya akan memberikan tanggapan mengenai kelebihan, kekurangan, serta solusi tentang pendidikan prenatal. Yang pertama adalah kelebihan pendidikan prenatal, yaitu yang pertama adalah baik untuk tumbuh kembang anak. Yang kedua adalah kesiapan fisik dan mental pasangan dalam menghadapi persiapan kehamilan. Yang ketiga adalah kesiapan pasangan secara finansial untuk menghadapi dunia pernikahan. Kemudian kelemahannya yaitu satu, kurangnya keterampilan mengasuh anak. Yang kedua adalah kurangnya figur ayah dalam perkembangan tumbuh anak. Yang ketiga adalah minimnya edukasi tentang pendidikan prenatal di Indonesia. Kemudian ada solusinya yaitu lebih menggalakkan coaching parenting untuk pasangan setelah menikah maupun sebelum menikah. Terima kasih. Mitos orang zaman dulu ketika hamil. Segar habis mandi. Yuni, anduknya kok dililit ke leher sih? Bude, iya Bude, ini baru siap mandi soalnya. Ih, kalau orang hamil itu anduknya tuh gak boleh dililit di leher loh. Nanti anak kamu dililit tali pusar, mau kamu, ha? Hah? Gitu ya Bude? Aduh, saya nggak tahu Bude, soalnya ada pertama. Nggak lagi deh Bude. Oh makanya itu nggak boleh, udah jangan digitu lagi ya. Aduh.
Aduh, kamar belum dikunci lagi. Oh iya, handphone lagi dicas. Ih, ngapain si Yuni itu bolak-balik? Yuni, kamu kok dari tadi bolak-balik aja? Iya Bude, soalnya tadi ada yang ketinggalan, makanya balik lagi. Ih, kalau orang kamu tuh gak boleh bolak-balik. Nanti anak kamu bolak-balik di perut, nanti susah loh. Iya ya Bude, aduh maaf saya nggak tahu Bude, soalnya kehamilan pertama. Kalau orang kamu tuh banyak pantangannya. Kamu nih gimana sih? Bisa ya Daudi ya? Yuni, kok kamu yang angkat gas? Suami kamu kemana? Oh iya Bude, soalnya Mas Bambang pergi mancing. Ini loh, di kampung sebelah istrinya lagi hamil, suaminya pergi mancing, terus ikannya luka. Tahu-tahu pas lahir, anaknya juga luka. Kamu mau anak kamu tuh kenapa-napa, ha? Hah? Kayak gitu ya Bude? Aduh, biar saya suruh Mas Bambang pulang Bude. Makasih ya Bude. Buruan deh, suruh suami kamu pulang. Rasain kok kecoa, gangguin orang. Mampus. Yuni, itu kecoanya kok digituin? Loh, emang kenapa Bude? Kalau orang lagi hamil tuh gak boleh ngapa-ngapain binatang loh. Nanti anak kamu ini dalam perut kenapa-napa. Kamu mau, ha? Hah? Gitu ya Bude? Aduh, gimana nih Bude? Mana kecoanya udah mampus lagi nih Bude? Aduh, saya nggak tahu. Kamu tuh gimana sih? Masa serba nggak tahu? Makanya nanya dong ke orang-orang dulu. Aduh. Yuni, kok duduk depan pintu? Iya nih Bude, lagi cari-cari udara sejuk sambil lihat orang yang lewat. Kalau orang hamil tuh gak boleh duduk depan pintu loh. Loh, memangnya kenapa Bude? Ada larangannya ya? Nanti anak kamu susah lahir, nanti dia di pintu aja nggak lahir-lahir. Emang kamu mau susah lahiran? Hah? Oh gitu ya Bude. Kalau gitu saya pindah di Bude, saya pindah aja duduknya. Makasih ya Bude. Anak zaman sekarang hal kayak gitu aja nggak tahu. Aduh. juga mitos bahwa suami dari ibu yang sedang hamil itu tidak boleh memancing ikan. Hal itu dikatakan oleh orang zaman dahulu, ada suami yang memancing ikan dan ikan itu luka. Nah, kejadiannya pada saat anak lahir juga terdapat luka. Kalau pendapat Kak Asfa bagaimana tentang mitos ini? Ternyata ada pantangan selanjutnya, yaitu dilarang ibu hamil itu dilarang duduk di depan pintu. Kata orang dulu itu karena nanti persalinannya dipersulit atau janin itu sulit untuk keluar. Nah, selanjutnya kalau orang Sunda itu punya mitos ibu hamil tidak boleh makan di piring yang besar karena nanti anaknya itu akan mendapatkan bahaya-bahaya yang tidak baik untuk si janin itu. Benar-benar sekali mitosnya. Ada lagi Kak, mitos tentang ibu hamil yang tidak boleh memotong daging. Hal itu ditakutkan jika sang bayinya nantinya lahir akan
itu tanggapan dari kami yang mengenai video TikTok aspek sosial budaya. Terima kasih. Halo, saya Hafiz. Saya akan memberikan tanggapan tentang pendidikan prenatal menurut pandangan Islam. Jadi, pendidikan prenatal ini menurut Islam itu sangat penting karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah, salah satu ulama terkemuka Islam, pernah memberikan pendapat bahwa konsep prenatal itu adalah konsep yang perlu dipertimbangkan, mulai dari masa memilih pasangan, masa menikah, masa kehamilan, dan juga masa kelahiran. Kenapa konsep pendidikan prenatal ini perlu dipertimbangkan? Karena prenatal ini adalah awal atau langkah awal untuk kebaikan hidup anak ke depannya. Jika dari awal seorang anak itu sudah diberikan pendidikan yang baik, pastinya ke depannya seorang anak ini akan lebih baik juga. Dan juga dalam pendidikan prenatal ini, orang tua juga menjadi faktor yang sangat penting untuk seorang anak, karena orang tua adalah madrasah utama bagi seorang anak. Apabila peran orang tua ini tidak ada dalam pendidikan prenatal atau peran salah satu orang tua ini tidak ada, maka pendidikan prenatal bagi seorang anak itu tidak akan berjalan dengan lancar. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Carolina dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2024. Aku berasal dari kota Banyuwangi dan di sini aku adalah seorang narasumber dari kelompok 7 pengantar ilmu pendidikan kelompok prenatal. Hobi aku itu sebenarnya banyak. Ada menyanyi, terus bermain alat musik, menggambar, itu juga hobi aku. Namun hobi yang paling aku gemari, yang paling aku cintai dan kalau aku melakukan itu rasanya aku suka banget, itu adalah memasak dan bikin kue, guys. Jadi hobi yang paling aku suka dan hobi yang paling menonjol adalah memasak dan bikin kue. Nah, alasan aku gemar sekali untuk melakukan hobi tersebut, melakukan kegiatan tersebut, karena Uti dan mama aku itu dari latar belakang keluarga yang pintar memasak, pandai memasak. Nah, di Banyuwangi, asal kotaku tinggal, beliau punya sebuah usaha makanan, bisnis makanan, yaitu The Pot Haji Halimi. Kalian bisa cek, dan di situ menyajikan sebuah makanan-makanan tradisional khas Banyuwangi atau khas Jawa. Nah, di samping itu mamaku punya bisnis kuliner lagi, yaitu bisnis kue lebaran. Nah, dari situlah sejak kecil aku selalu diajari oleh mama sama utiku itu memasak. Aku diperkenalkan bahan-bahan dapur, bahan-bahan masakan, dan sejak kecil juga aku dimintai tolong sama mamaku sama utiku untuk ayo nak kesini untuk bantu mama, seperti itu. Nah, dari situlah mungkin tumbuh rasa senang akan dan ketertarikan akan memasak. Jadi itulah alasan aku kenapa sih aku itu suka banget sama memasak. Ya, benar sekali bahwa keluarga adalah salah satu faktor utama yang membuat aku sampai sekarang itu sangat-sangat gemar dengan hobiku tersebut, dan sampai sekarang aku berkeinginan menjadi seorang chef atau juru masak. Sejak kecil mama dan utiku itu selalu mendukung aku penuh, mendukung semua apa yang aku lakukan, semua kegiatanku, dan beliau juga memfasilitasi dengan penuh agar hobiku ini tersalurkan. Seperti waktu aku TK, aku dimasukkan di salah satu klub masak, Kopi Cilik di TK-ku 157, dan disitulah aku mengeksplor dunia kuliner. Dan aku belajar, dari situ aku belajar banyak hal. Tentang memasak nasi goreng, hal-hal dasar, memasak nasi goreng, menghias kue, dan lain-lain. Jadi, menurut saya faktor keluarga itu sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan saya hingga saat ini. Selain itu, support mereka juga sangat penting untuk
mengasah keterampilan memasak saya? Sebenarnya tidak, kalau berkata relevan mungkin sangat jauh antara menjadi chef dengan menjadi seorang guru. Tapi di sini saya tidak akan menyesalinya sebab sebelum berada di sini saya sudah berdiskusi dan berkomunikasi dengan keluarga saya. Terutama di mama saya, dan mama saya sendiri yang meminta untuk saya berkecimpung di dunia keguruan. Nah, di sini mungkin sebelum saya benar-benar mengambil keputusan ini, berat hati saya untuk menerimanya sebab awal dari cita-cita saya itu adalah menjadi seorang juru masak. Tapi di sini saya menerimanya sebab mama saya itu selalu memberikan nasihat-nasihat, petuah-petuah seperti jika kamu ingin menjadi orang yang bermanfaat, maka bermanfaatlah bagi orang lain. Nah, di situ saya mungkin hati saya terbuka, jadi saya mengikuti keinginan mama saya untuk menjadi seorang guru. Nah, bagaimana dengan hobi saya dan cita-cita saya di waktu masa pertumbuhan? Nah, mama saya mempunyai opsi alternatif solusi. Jadi setelah saya akan menjadi guru dan berprofesi menjadi seorang guru, mama saya memberikan kebebasan untuk saya untuk melakukan atau memulai bisnis, yaitu bisnis kuliner. Jadi di sini lagi-lagi peran orang tua sangat penting. Peran orang tua, terutama mama saya, itu sangat penting bagi kehidupan saya. Selain melarang dan memilihkan sesuatu, mama saya juga memberikan alternatif solusi sehingga saya merasa tidak akan bingung dan tidak salah untuk memilih sebuah pilihan seperti itu. Halo, saya Nora Helodisa. Di sini kami akan memberikan tanggapan ataupun komentar terkait hal wawancara yang telah kelompok kami lakukan. Nah, di sini kami telah melakukan wawancara ataupun observasi di lapangan secara langsung bahwa pendidikan prenatal itu merupakan salah satu faktor penunjang utama bagi keberlangsungan perkembangan seorang janin yang berada dalam kandungan seorang ibu. Nah, tadi kami telah mewawancarai rekan kami yang bernama Carolina dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2024. Nah, beliau menyampaikan rekan kami bahwa pendidikan prenatal itu penting. Mengapa demikian? Karena melihat dia kan hobinya banyak, tapi salah satunya adalah memasak. Nah, kenapa dia suka memasak? Ternyata itu dari faktor keluarganya, yang mana keluarganya sudah memiliki basic masak, kemudian juga usaha kuliner, bisnis masakan enak, kuliner Nusantara, terus juga tentang kue. Keluarga Caroline itu sudah berlatar belakang dari keluarga yang memang suka kuliner gitu. Nah, jadi hal ini tuh menurun kepada Carolina. Nah, tentunya ketika Carolina seperti itu, maka di belakangnya itu juga ada aspek-aspek sebab dan akibat mengapa Carolina bisa memilih sebagai cita-citanya adalah chef ataupun juru masak. Nah, hal ini tentunya membuktikan bahwa pendidikan prenatal itu adalah aspek yang sangat penting tentunya bagi keberlangsungan perkembangan peserta didik ataupun tumbuh kembang seorang janin yang berada di kandungan ibu. Nah, dipaparkan juga tadi oleh kelompok bahwa penunjang suasana hati ibu itu juga bisa dilihat dari seorang ayah ya tentunya. Kenapa bisa dilihat dari seorang ayah? Karena yang pertama, suasana hati ibu itu kalau misal ayahnya baik, romantis, memperlakukan like a queen, layaknya seorang ratu gitu ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi kondisi janin yang ada dalam kandungan si ibu. Ibu happy, kandungan happy, semua pun gembira. Jadi itu